الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Sebelum kita lanjutkan faedah hadis, tafadhal bagi yang baca hadis. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Muslim man amila amalan alaihi amruna fa huwa raddun. Baik. Yang lainnya tafadhal. Ada lagi? Tafadhal. Siap. Yang belum dari pertama, tafadhal dari pertama. Atau yang kedua, yang ketiga. Tidak mesti hadis yang kelima saja. Sesuai dengan setorannya masing-masing. Tafadhal. An Amirul Mukminin Abi Hasim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Imam al-Muhadditsina Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim Ibnul Hajjaz Al-Qusairi An-Naisaburi fi Hayhima fi Lazaini Asahul Kutubi Musannafah. Yang lainnya, ada lagi? Tafadhal. Ada lagi? Hadis yang kedua. Yang belum setelah hadis yang kedua, Allah. Ba'in Nawawi ini kuncinya hadis yang kedua saja. Baik. Yang kedua hafal, kesananya mudah, pendek-pendek semua. Ada lagi? Baik. Kita lalui hadis yang kelima. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim ataupun oleh Imam Muslim secara tersendiri. Mana hadis ini menerangkan tentang mizan al-zahir fil a'mal, timbangan zahir dalam amalan.
benarnya amalan seseorang bisa dinilai sesuai dengan syariat tatkala dia ittiba' mengikuti apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diamalkan dan ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kasat mata. Ketika dia menerima apa adanya sesuai dengan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinilailah, ditimbanglah amalannya benar. Adapun batinnya, rahasianya, dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yaitu hadis yang pertama. Dan juga hadis ini mencakup berbagai macam kebid'ahan yang sebagian para ulama bagi ada bid'ah ini 5, tapi tidak ada dalilnya. Ya, bid'ah wajib atau mustahab atau makruh atau haram atau mubah, seperti pembagian hukum taklifiyah. Maka seluruh kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama, yang hal itu tidak diamalkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kembalinya hanya kepada 2 macam, yaitu bid'ah qauliyah, perkara-perkara yang diadakan dalam agama ini berupa ucapan, ataupun bid'ah fi'liyah, perkara-perkara yang baru dalam agama ini berupa perbuatan. Bid'ah perkara-perkara yang baru secara ucapan sangat banyak. Yang itu terjadi pada bid'atul ahzab, ya, bid'ahnya kelompok-kelompok yang ada, disebabkan karena qaul, ucapan, seperti bid'ah Jahmiyah atau Mu'tazilah, Khawarij, Kullabiyah, Asy'ariyah, dan yang lainnya dari berbagai macam kelompok sempalan Islam. Mereka terjatuh dalam bid'ah qauliyah, ucapan. Dengan ucapan mereka, ya, mereka mengada-adakan suatu prinsip, suatu syariat yang hal itu tidak ada dalam syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Adapun bid'ah fi'liyah, bid'ah perbuatan, yaitu seluruh perbuatan apa saja yang menyisihi syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka masuk dalam bid'ah fi'liyah, perbuatan. Kemudian apa faedah dari hadis tersebut? Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha fi sahihain ataupun dalam Sahih Muslim. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, anna man ahdatha fi hadzal amri ay al-Islam, bahwasanya barang siapa yang dia mengada-adakan dalam perkara ini, yaitu Islam, ma laysa minhu, suatu perkara, suatu syariat, suatu tuntunan ataupun suatu syariat, ya, suatu amalan, suatu ucapan yang hal itu tidak ada dalam Islam. Ma laysa minhu, laysa minal Islam bi syai', ya, tidak ada dalam Islam sedikit pun. Thayyib. Tidak ada dalam tuntunan Islam sedikit pun apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu semua Islam. Ya, maka tatkala perkara tersebut baik itu ucapan atau perbuatan tidak ada dalam Islam sedikit pun, fahuwa mardudun alaihi, maka perkara tersebut tertolak. Perkara tersebut tertolak. Walau kana husnan niyati, meskipun niatnya baik. Ya, meskipun niatnya baik. Karena sebagian manusia beramal niatnya ikhlas, mengharap wajah Allah, tetapi tidak memperhatikan yang kedua, itu mutaba'ah, mengikuti sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak cukup dalam amalan ini, telah kita lalui yang pertama semata-mata ikhlas karena Allah. Ya, saya sudah mengikhlaskan diri, saya sudah mengharap wajah Allah.
Tetapi periksa yang kedua, sudahkah amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Ya. Maka jikalau dia mendasari melakukan amalannya ikhlas karena Allah, tetapi tidak ada dalam tuntunan Islam, maka ini pun tertolak. Ya, karena syarat diterima amal dua, ikhlas dan mutaba'ah. Itu semua ba'dal Islam. Setelah seseorang berislam, maka hendaklah dia dasari amalannya dengan ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, seseorang beramal sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi adamul ikhlas, tidak ikhlas, sama. Ya, karena harus terpenuhi dua-duanya. Maka dari kaidah ini, seluruh amalan yang tidak ada dalam syariat Islam, contohnya baik itu ucapan atau perbuatan, meskipun niatnya baik, وينبني على هذه الفائدة, maka dibangun di atas faidah ini, dibangun di atas kaidah ini dan faidah ini, anna jami'al bid'i mardudatun ala sahibiha walau hasanat niyatuhu. Ya, dengan kaidah ini tadi atau faidah ini, kata Syekh, menunjukkan bahwasanya seluruh kebid'ahan tertolak dari pelakunya meskipun niatnya baik. Seluruh. Tidak ada pengecualian. Ya, karena dalam kebid'ahan ini tidak ada pengecualian. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan lafaz yang menyeluruh dalam hajjatul wada' atau dalam khutbatul hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada juga ulama yang membaca kullu, ya. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasulullah SAW sebutkan dengan lafaz kul. Ya. Kul artinya apa? Menyeluruh, semua, setiap. Maka seluruh perbuatan bid'ah, tidak ada pengecualian, tidak ada di sana bid'ah yang hasanah umpamanya. Ya. Atau bid'ah sayyi'ah, tidak ada pembagian hasanah dengan sayyi'ah. Semua bid'ah, kata Rasulullah, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan adalah sesat. Ya, sesat, tidak ada pengecualiannya. Kalau ada pengecualiannya diterima. Ya, seperti yang sering kita contohkan dalam ayat, ya. Kullu man 'alaiha fan. Ini kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang berada di muka bumi ini fan, hancur, punah, binasa. Tapi di sana ada pengecualiannya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi yang tetap kekal, kata Allah, wajah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang maha mulia, yang maha agung. Di sini disebutkan dengan lafaz kul. Kullu man 'alaiha fan. Semua, tetapi di sana ada apa? Pengecualian. Pengecualian, di antaranya Allah Subhanahu wa taala yang tidak hancur. Menunjukkan di sana ada istitsna, kata para ulama. Ada pengecualian. Tetapi kalau tidak ada pengecualian, umum, hukumnya mencakup semuanya. Bahkan telah kita lewati pula di sana ada yang tidak hancur selain Allah, yang disebutkan dalam ayat illa man syaa rabbuh, kecuali orang yang Allah kehendaki. Ada pula yang ketika ditiup sangkakala tidak hancur. Tapi ini adalah ilmu Allah. Allah yang tahu siapa makhluknya yang tidak hancur ketika ditiup sangkakala ini selain Allah Azza wa Jalla.
Demikian pula dalam ayat innal insana lafi khusr, seluruh manusia. Innal insan, takdirnya kata ulama kullul insan, semua manusia dalam kerugian. Menunjukkan apa? Semua. Yang enggak ada pengecualiannya. Tapi ternyata ayat setelahnya ada pengecualiannya. Illal ladzina amanu, sampai akhir ayat. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, ya, saling berwasiat di atas kebenaran, di atas kesabaran. Ini menunjukkan ada pengecualiannya. Jikalau seandainya tidak ada pengecualian, semua masuk pada kerugian, semua manusia. Dan yang lainnya. Tetapi dalam lafaz hadis Jabir dalam Sahih Muslim, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pengecualiannya mana? Yang menunjukkan di sana ada bid'ah hasanah. Jadi tidak ada pengecualiannya dari hadis tersebut. Oleh karena itu hati-hati. Ya, cukup bagi kita untuk qanaah, menerima apa adanya dari syariat ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menciptakan syariat yang baru, ibadah yang baru. Iya. Tanpa kita menciptakan dakwah yang baru. Bukan seperti dakwahnya Rasulullah. Ya, salat bukan seperti salat Rasulullah. Ya, ataupun haji bukan haji seperti Rasulullah dan yang lainnya. Cukup untuk kembali kepada hadis-hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, yang itu telah lengkap dalam kutubul hadis, dalam kitab-kitab hadis. Tidak mungkin para ulama luput dari mencantumkan hadis-hadis yang telah dimuat di era kita sekarang ini. Karena sudah banyaknya kitab hadis, imam yang 7, yang 6, bahkan yang selain dari mereka. Demikian pula musannaf, ya, kitab-kitab musannaf dan yang lainnya dari berbagai macam kitab hadis. Itu semua kata ulama tidak mungkin ada yang luput periwayatan. Kemudian apa? Dicetak ibadah yang baru, tuntunan yang baru. Yang kedua, kata Syekh, anna man amila amalan salihan walau kana asluhu masyru'an, barang siapa yang dia melakukan suatu amalan saleh meskipun pada dasarnya atau pada awalnya amalan tersebut disyariatkan, ya, dia ada seseorang yang dia beramal saleh dan asal amalan saleh ini disyariatkan asalnya. Tapi untuk perhatikan, walakin kata Syekh, walakin amadahu ala ghairi dzalikal wajhi alladhi umira bihi, tetapi dia mengamalkan tidak seperti apa yang diperintahkan, melakukannya seperti itu. Bisa difahami? Bisa difahami? Apa coba? Coba takbirkan. Baik. Itu langsung contoh. Jadi amalan soleh ini asalnya disyariatkan. Sayangnya orang ini melakukan tidak sesuai dengan praktek yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya diamalkan. Seperti tadi, sholat subuh adalah perkara yang disyariatkan 2 rakaat. Tetapi dia kurang puas, tambahlah 1 lagi atau 2 lagi, jadi 3 atau 4. Ya, asalnya disyariatkan, tetapi karena dia melakukan tidak sesuai dengan syariat yang datang seperti itu, maka ini pun termasuk perkara yang bid'ah. Maka fa innahu yakunu mardudan, ini pun tertolak. Tanya. Ya, atau disyariatkan di hari Jumat untuk membaca salawat, ya, ataupun dalam salat membaca salawat. Tetapi dalam seluruh konteks hadis yang disebutkan dalam
hadis tentang salawat, Syekh Al-Albani menyebutkan di sana ada 7 riwayat tentang lafaz salawat dalam salat. Tapi tidak ada di sana yang menyebutkan riwayat tersebut dengan lafaz sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin umpamanya. Enggak ada. Dalam 7 riwayat tersebut tidak ada penambahan lafaz sayyidina. Asalnya disyariatkan kan? Kita membaca salawat dalam salat. Tetapi ternyata dia melakukannya tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah, dengan ditambahi atau dikurangi. Maka ini pun mardudun alaihi, tertolak. Baik. Bisa difahami? Ya, jadi seluruh perkara-perkara yang disyariatkan tetapi dia lakukan tidak sesuai dengan yang semestinya, membaca Al-Qur'an. Ya, disyariatkan kan? Dianjurkan. Tetapi dia baca di kuburan. Ada perintahnya, syariatnya baca Quran di kuburan. Tidak ada. Ya, baca Quran di masjid atau di rumah. Dan di tempat-tempat yang tidak dilarang, bukan kuburan, bukan WC, ya, bukan tempat peribadahan orang kafir. Jikalau dia membaca di tempat yang tidak disyariatkan, maka ini pun apa? Mardudun ala sahibihi, ya, tertolak dari pemiliknya, pelakunya. Maka binaan ala riwayat tsaniyati fi muslimin, ini semua adalah sebagai bentuk penerapan dari kaidah riwayat yang kedua dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim di situ disebutkan kan, man amila amalan, barang siapa yang dia melakukan suatu perbuatan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalam urusan kami, yaitu dalam Islam, maka apa? Fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak. Ya, melakukan amalan meskipun apa amalan tersebut umpamanya pada dasarnya ada, apalagi tidak ada, sangat-sangat tertolak. Wa ala hadza, maka masuk dalam kaidah ini pula, faman ba'a bai'an muharraman fabai'uhu batilun. Barang siapa yang dia berjualan dengan barang dagangan yang haram, maka jual belinya batil. Kenapa? Jual beli diperintahkan, disyariatkan, dihalalkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Asalnya menunjukkan apa? Jual beli ini halal, bebas. Kita jual beli. Tetapi ketika di sana dia melakukan jual beli perkara yang haram, yang asalnya dibolehkan dalam Islam, maka jual belinya batil. Jual belinya batil. Bisa difahami? Jangan sampai ini kan saya jual beli, Allah menyebutkan halal, wa halallahu al-bai'a. Iya, Allah menghalalkan jual beli, tapi yang kamu jual itu demikian pula yang kamu beli haram, maka haram pula jual belinya. Demikian pula wa man shalla salata tatawwu'in, barang siapa yang dia salat sunnah tatawwu' bi ghairi sababin, tanpa sebab, ya, dia salat sunnah tanpa sebab. Dan salat sunnahnya yang tanpa sebab ini dilakukan fi waqtin nahyi, di waktu yang dilarang. Ya. Dia salat sunnah tanpa sebab di waktu yang terlarang, maka apa? Fasolatuhu batilah, salatnya batil. Ya, salatnya batil. Seperti kapan waktu yang dilarang untuk salat? Ketika terbit matahari.
ketika terbit bulatan matahari. Ya. Tidak ada tambahan bulatan. Karena kalau terbit matahari kan beda dengan bulatannya. Jadi ketika pas muncul bulatan matahari, itu adalah waktu yang asyaddul karahah, sangat dibenci untuk sholat. Ya, karena di sana disebutkan kata Rasulullah sebagai munculnya karena syaitan, tanduk setan. Dan ada yang secara umum dibenci, yaitu ba'da salatil subhi, ya, setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya bulatan matahari. Ini pun dilarang. Tetapi yang paling dilarangnya ketika pas bulatannya ini keluar, plung, seperti itu kan, seperti kuning telur. Ya, dia muncul asalnya apa? Setengah terus ke atas, plus semua kelihatan. Itu yang dilarang, sangat-sangat dilarang. Kapan lagi yang dilarang? Setelah asar sampai terbenam bulatan matahari. Ya, kan kelihatan di sore hari pun bulat merah. Ketika pas yang merah ini belum masuk hilang, ini pun dilarang. Ya, dan sangat dilarang. Tetapi secara umum pas setelah asar. Tapi yang sangat dilarangnya ketika pas bulatan matahari ini masuk, artinya tidak terlihat, ya, tenggelam. Kapan lagi yang dilarang? Kapan lagi? Satu lagi. Pas matahari tepat di atas pas di atas, tepat di atas kepala. Jadi, kalau kita di sini di dalam berarti nggak pas. Ya. Istilahnya peribahasanya pas tepat di atas kepala, artinya tepat di atas suatu benda. Ya, ketika matahari pas tepat di atas suatu benda, baik manusia ataupun yang lainnya, yaitu ketika tidak ada bayangan sama sekali. Ya, antum berdiri, ternyata bayangan antum nggak ada yang muncul ke arah kanan atau kiri. Atau antum tancapkan kayu tersebut nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena pas di atasnya. Ya, kalau matahari pas di atas suatu benda, maka tidak ada bayangan. Tetapi ketika matahari menggok sedikit, ya ke barat, bayangan ke timur sedikit. Seperti itu. Maka di skala itulah sebagai waktu-waktu yang sangat dibenci untuk sholat. Ya, lantas apa? Seorang sholat tanpa ada sebab, sholat sunnah setelah subuh, sholat sunnah setelah asar, ya tanpa ada sebab, atau sholat wajib pas bulatan matahari umpamanya, tanpa ada sebab, maka sholatnya apa? Batil. Mafhumnya apa? Sudah belajar mafhum kemarin. Coba sekarang mafhumnya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan mafhum? Di dalam waktu itu terima, jelas. Mafhum dari konteks yang ini yang paling tepat. Di luar waktu karawah jelas, ya. Salat tanpa sebab diterima sesuai dengan syaratnya. Mafhum yang lain yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Kapan? Tadi tertolak kalau di waktu salat sunnah, di waktu yang tidak boleh salat, maka tertolak salatnya. Dan tanpa sebab, salat sunnah tanpa sebab di waktu yang tidak boleh salat atau dibenci untuk salat, maka tertolak. Apalagi mafhumnya.
Coba kesimpulannya. Apa? Kesimpulannya kira-kira. Salat sunnah tanpa sebab di waktu yang dilarang atau dibenci untuk salat, maka salatnya batil. Ya, salatnya batil, tidak diterima. Kesimpulannya, mafhumnya, kebalikannya. Baik, ahsan. Ya, salat sunnah meskipun dilakukan di waktu yang terlarang, tetapi ada sebab, maka apa? Boleh. Ya. Kan tadi disebut oleh Syekh tidak ada sebabnya, tapi menunjukkan apa? Kalau ada sebabnya boleh. Itu pendapat Syekh dan keumuman para ulama yang lain. Meskipun dilakukan di waktu yang terlarang tadi, setelah subuh sampai terbitnya bulatan matahari, atau pas matahari di atas suatu benda, atau setelah asar sampai tenggelamnya matahari, ini waktu-waktu yang dilarang. Tetapi kalau ada sebab melakukannya, boleh. Apa contohnya? Sebabnya? Salat jenazah. Salat jenazah. Salat jenazah. Jenazahnya qadarullah meninggal ya setelah subuh. Karena perintahnya untuk disegerakan untuk mengurus jenazah, diurus dan ternyata ya, belum muncul bulatan matahari, sudah siap disolatkan, kemudian disolatkan. Boleh. Ya, meskipun kalau masih bisa ditunggu, tunggu dulu. Ya, keluar dari waktu karohah dulu, kalau bisa. Tapi secara boleh. Apalagi contohnya? Salat tahiyatul masjid, salat masuk masjid. Ya. Antum masuk masjid pas umpamanya matahari di atas kepala atau di atas suatu benda. Atau masuk masjid di waktu-waktu sebelum maghrib. Iya. Masuk waktu masjid setelah salat subuh, balik lagi ke masjid. Apakah harus berdiri terus? Berdiri keliling, ya, kenapa? Karena berpendapat sholat makruh, dibenci. Ya, akhirnya dia nggak duduk-duduk. Nggak duduk-duduk. Yang lain duduk ngajak bicara, dia berdiri terus. Nggak boleh. Dia sholat 2 rakaat. Ya. Karena apa? Lahu asbab, memiliki sebab. Apalagi contohnya? Sudah kita lewati pembagian di pembahasan haji kemarin. Salat-salat yang dibolehkan ketika ada sebab, meskipun di waktu yang terlarang. Apa lagi? Salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Iya. Tawaf setelah subuh. Karena sudah selesai, ya dia tinggal sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Meskipun apa setelah subuh. Atau sore hari. Ya, atau mungkin dia sebagai orang yang biasa tidak pernah ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar. Di suatu hari dia luput, maka boleh untuk dia melakukan sholat sunnah setelah subuh, ya, setelah wirid atau setelah salam, ya, dia bangkit lagi melakukan sholat 2 rakaat, ya. Atau dia wudu, setelah wudu melaksanakan sholat sunnah wudu, dan yang lainnya dari perkara-perkara sholat sunnah yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan di waktu yang dilarang. Demikian pula wa man shoma yaumal 'idi fa shaumuhu batilun. Barang siapa yang dia berpuasa ada asal syariatnya. Iya. Tetapi dia puasanya di hari Id. Sementara puasa di hari Id hukumnya apa?
haram. Ya, hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena di hari tersebut adalah yaumu aklin wa syurbin kata Rasul. Hari untuk makan dan minum. Ya. Dia pengen apa? Pengen cepat selesai puasa ininya, 6 hari Syawalnya langsung. Ya, puasa di hari ini. Biar nanti saya udah selesai 6 hari, yang lain kan belum. Saya nanti lebarannya sekalian dengan puasa 6 hari. Baik. Maka puasanya haram. Atau apa? Puasa yang haram selain di hari Id, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri, apalagi puasa yang haram? Hah? Hari Tasyrik. Puasa hari Tasyrik boleh. Boleh bagi kita. Bagi jemaah haji sudah boleh. Tapi bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji tidak boleh, haram. Di puasa tasyrik ada rinciannya. Kalau bagi para jemaah haji boleh karena dia punya hutang ya, 3 hari di musim haji, maka boleh dan memulai dari tanggal 11. Sudah kita lewati pembahasannya. Adapun yang tidak berhaji maka haram. Apalagi puasa yang haram. Jangan sampai beralasan ini disyariatkan, tapi ternyata tidak sesuai waktunya, tidak sesuai caranya. Ya, ibadah yang tidak sesuai caranya, waktunya, kadarnya, ya, maka tidak diterima, tertolak. Sehingga menunjukkan bahwasanya ibadah ini harus ikhlas, mutaba'ah. Kemudian sesuai perbuatannya, kaifiyahnya, kemudian sesuai waktunya, kemudian sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Puasa weton, puasa mati geni, apa lagi? Puasa puasa ayam syak, hari ragu, hari-hari yang ragu apakah sudah masuk 1 Ramadan atau tidak. Ini perkara yang dilarang. Atau puasa yang haram ini puasanya wanita yang haid dan nifas. Ya, orang wanita haid karena dia nggak mau berhutang atau nifas, dia puasa terus, maka puasanya haram. Dan yang selainnya, ya al-muhim suatu ibadah yang caranya, ya demikian pula waktunya, demikian pula kadarnya tidak sesuai, maka tertolak. Ya. Dia zakat, saya zakatnya 5 kilo umpamanya, tidak sesuai kadarnya. Kecuali dia zakat apa? 2,5 umpamanya, yang sisanya saya sedekah, boleh. Tapi kalau dia meyakini zakat ini harus 5 kilo, ya zakat fitr, maka ibadahnya apa? Mardudah, tertolak. Kenapa? Karena dia tidak sesuai kadarnya ini, tidak sesuai jumlahnya, atau tidak sesuai dengan caranya, tidak sesuai waktunya. Ya, haji dia di bulan apa? Sya'ban umpamanya. Dan yang lainnya. Namun ini perhatikan ini. Ikhlas, mutaba'ah, kemudian cara, waktu, ukurannya, kadarnya. Jadi tadi sholat maghrib umpamanya dia lakukan 4. Ini tidak sesuai apa? Kadarnya, ya, jumlahnya, ataupun waktunya. Dia maghrib di malam hari, ya, maka tidak sesuai waktunya, kecuali orang-orang yang memiliki uzur. Lianna hadhihi kullaha laisa 'alaiha amrullah wa rasuluhu. Ya, karena ini semua perkara-perkara yang memang pada dasarnya disyariatkan tetapi dia lakukan tidak sesuai waktunya, caranya, demikian pula ukurannya,
Itu semua adalah perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fatakunu batilatan mardudatan, sehingga nyatalah amalan tersebut batil dan tertolak. Nauzubillah. Ya, sehingga baik kita untuk memperhatikan kesempurnaan ibadah tadi, ya, supaya sesuai tepat waktunya, ukurannya, caranya dipelajari. Bagaimana Rasulullah SAW menuntun kepada kita untuk sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian salat, atau kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana cara manasik haji dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah. Sering dengar di hadis yang ini ada tambahan yang dari riwayat Muslim itu, dari riwayat Muslim tambahan au mardudun itu dari belakang sana. Enggak ada tambahan au mardudun, fa huwa raddun. Iya, fa huwa raddun, terus kemudian si orang ini menambahkan au mardudun. Pada au mardudun, mardudun. Karena makna radd di sini adalah mardud. Jadi dia menafsirkan, orang yang menyebutkan mardudun itu adalah tafsir dari raddun. Raddun maknanya maf'ul, gitu. Masdar maknanya maf'ul. Raddun ini masdar, tapi maknanya apa? Maf'ul, mardud, gitu. Jadi itu tafsiran mardud ini, tafsiran dari radd. Jadi bukan penambahan kalimat. Bukan penambahan. Ya, Tafsiran. Makanya disebutkan jangan au tapi adalah raddun, adalah mardudun. Maknanya tertolak. Dan itu biasanya banyak juga disebutkan oleh para ulama dalam konteks hadis dan periwayatan, ditafsirkan makna yang ada di hadis tersebut. Seperti antum dengar kan, ada juga orang yang membaca fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ruhadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin fid dini bid'atun. Ada yang nambah apa? Fid din. Kenapa? Karena dia menafsirkan, menunjukkan bahwasanya bid'ah selain dalam agama itu apa? Tidak tertolak. Gitu. Fa inna kulla bid'atin fid dini bid'atun. Jadi ada yang menambahkan fid din. Itu adalah tafsir saja. Penjelas. Yang tertolak ini adalah bid'ah fid din, dalam agama.